Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, alhamdulillah kita ketemu lagi di channel ini ya. Alhamdulillah kita bisa lanjutkan ngobrol kita. Ngobrolnya orang tua untuk mencari jalan kembali. Nanti kalau ada sesuatu pemahaman yang beda, penafsiran yang salah, saya mohon maaf ya. Alhamdulillah kita bisa ngobrol. Kali ini pengen ngobrol tentang zikir ya. Zikir. Kita pernah ngobrol tentang zikir, tentang zikirnya orang awam ya. Zikirnya orang thariqah ya. Saat ini saya pengen ngobrol tentang zikirnya orang-orang yang masuk ke alam cahaya ya. Pengen kasih tip agar bisa masuk ke alam cahaya. Zikirnya orang-orang yang sudah makrifat ya, memandang cahaya. Kalau zikirnya orang-orang yang di orang awam, orang ghaflah, itu di alam satu ya, menurut ilmuwan Abdul Qadir Jilani. Kalau orang-orang satu itu orang-orang syariat, zikirnya cuma mulutnya berzikir tapi angan sama rasanya belum muncul. Itu zikirnya orang-orang awam. Kemudian zikirnya orang-orang yaktoh, zikirnya orang-orang thariqah, itu zikirnya angannya sudah menuju ya, menghadap, tapi belum masuk ya, belum masuk ke alam ilahiyah, belum masuk ke cahaya nurullah ya. Ini yang kita bahas saat ini adalah zikirnya orang-orang yang sudah masuk ya, zikirnya orang-orang yang sudah masuk ke alam ilahiyah, masuk ke alam cahaya nurullah. Ini adalah masuk ke alam tiga, alam suwung orang Jawa ya. Kalau orang Islam menurut Syekh Abdul Qadir Jilani, alamnya Jabarut atau alam tiga itu alam Jabarut. Di sini nggak ada apa-apa ya, nggak ada wujud makhluk nggak ada ya, wujudnya malaikat juga nggak ada, wujud jin nggak ada, wujudnya manusia nggak ada. Yang ada cuma cahaya nurullah, cahaya Nur Muhammad ya. Cuma dua cahaya. Sehingga apa artinya? Nanti kalau masuk ke alam tiga, intinya masuk cahaya kita, cahaya nur ruh kita. Di sini nanti ruh kita tenggelam dalam nurullah gitu. Ruh kita, cahaya ruh kita tenggelam dalam cahaya nurullah. Bagikan cahaya ikan, cahaya bukan fisik ikannya, tapi cahaya ikan yang tenggelam dalam samudra itu. Cahaya ikan yang tenggelam dalam cahaya samudra, bukan samudranya, tapi cahaya samudranya itu. Sehingga ikan kemanapun, cahaya ikan itu kemanapun ternyata di dalam cahaya samudra. Kita ibrohnya sama itu sebenarnya ya, sama cahaya kita. Cahaya ruh kita itu ternyata tenggelam dalam cahaya nurullah ya. Kalau cahaya ruh kita itu cuma cahaya jagat alit, kalau orang Jawa ya, jagat alit. Cuma setetes cahaya samudra, setetes air tenggelam dalam cahaya samudra, bukan mengambang dalam samudra tapi tenggelam. Setetes air ini, cahaya setetes air tenggelam dalam cahaya air samudra itu penting ya untuk memahami ini, pengertian dulu ya. Nanti setelah ini praktek nanti Bapak Ibu bisa tirukan di rumah sehingga
bisa menikmati cahaya nurullah ya. Ini sangat penting pengertiannya, sehingga cahaya kita itu cuma setetes air dalam cahaya samudra ya. Cara mencari Allah itu bukan cuma mengenal diri ya, mengenal jagat alit, mengenal cahayanya jagat alit kalau orang Jawa ya, tapi harus mengenal cahayanya jagat ageng ya. Cahayanya jagat alit itu cuma apa ya, cahaya ruh kita ya, sebesar cahaya fisik kita ya, karena cahaya ruh kita meliputi total cahaya fisik kita ya. Itu cuma sebesar cahaya fisik, tapi cahayanya nurullah itu sangat-sangat cahaya jagat ageng. Itu bagaikan ini tenggelam ya, bagaikan bumi ini bumi jagat ini, cahaya jagat ini tenggelam dalam cahaya nurullah, cahaya jagat, cahaya langit ya, bumi jagat ini, dinding langit semuanya lah sudah itu tenggelam sudah dalam cahaya nurullah, sangat-sangat agung, sangat-sangat besar. Allah maha besar, nggak ada yang lain selain Allah ya. Allah maha besar, besar apapun makhluk tetap saja masih besar Allah ya. Engkau bayangkan besarnya makhluk sebesar apa, langit 1, 2, 3 sampai 7, sebesar apapun tetap saja Allah yang maha besar yang masih di dalamnya cahaya nurullah ya. Kita ini di dalamnya cahaya nurullah nggak paham ya, lupa ya, kita itu ternyata dalamnya cahaya nurullah. Cahaya ruh kita tenggelam dalam cahaya nurullah itu biar paham. Nanti di sini cuma cahaya saja yang ada ya, nggak ada wujud, nggak ada apa, sehingga yang dicari nanti ya cahaya terang ya, bukan sinar yang warna merah putih, bukan. Sinar apapun warnanya itu masih kayak pelanginya cahayanya matahari gitu ya. Tapi cahaya matahari itu tenggelam dalam cahaya Nur Muhammad, cahaya Nur Muhammad tenggelam dalam cahaya nurullah. Itu bersab-sab cahaya ya. Sehingga yang dicari langsung saja tenggelam dalam cahaya nurullah biar cepat ya. Ini sebenarnya sudah diungkap banyak ya dalam video ini, tapi kok tetap sulit gitu ya. Tapi tetap saja nanti dibuka ya, dibuka channel ini, channel Alam Swom ya. Nanti diklik channelnya, nanti muncul di atas ada video gitu. Video diklik, nanti semua video kami akan muncul. Tetap saja ini saling berkait masalahnya, saling berkait antar satu video ke video berikutnya, sehingga harus dipelajari keseluruhan biar nanti tetap paham cara mengenal Tuhan, cara mencari Tuhan ya, cara lebur bersama Tuhan ya. Nanti kalau tidak begitu, nanti satu dipelajari satu cuma satu, nanti malah ada kebingungan ya, total saja semua video. Dan ikuti terus video ini karena kami bisa semoga kami bisa terus ngobrol sama jenengan ya, biar nanti saling sambung terus gitu ya. Ini pertama, ini paham dulu tadi ya, paham tentang cahaya kita itu, cahaya ruh kita cuma sebesar fisik kita ya. Pahami benar, ini fisik ini sebenarnya diliputi cahaya ruh total. Ini cahaya ruh itu terang, bukan gelap ya, terang, sangat terang, bukan putih ya, tapi terang. Terang itu tidak bisa digambar ya, tidak bisa dipandang dengan mata dohir wujudnya apa, tapi terang gitu aja ya, sangat terang. Nanti tenggelam dalam cahaya nurullah, cahaya jagat ageng ini ya, total keseluruhan jagat ini diliputi cahaya nurullah. Hanya sangat terang ya, sangat amat terang. Tapi
kita sering tertutup ya dengan cahaya nurullah ya. Pertama niat saja ya, niat dulu. Niatnya pengen senang, pengen masuk tenggelam dalam cahaya nurullah ya. Cahaya ruh kita tenggelamkan dalam cahaya nurullah, kayak bagaikan cahaya ikan tenggelam dalam cahaya samudra gitu aja ya. Bukan fisik ikannya, tapi fisik ikannya itu diliputi cahaya ruh ikan ya. Cahaya ruh ikan tenggelam dalam cahaya samudra ya, cahaya samudranya bukan samudranya ya, sehingga kemanapun ternyata cahaya samudra gitu. Itu ya, niatnya seneng sama Allahnya, bukan setelah seneng balik ke alam 2 ya, ini tetap seneng di alam 3 nanti turun ke alam 4, jangan sampai balik. Kalau niatnya pengen cari karomah biasanya sulit ya, biasanya sulit menemukan seneng, biasanya sulit menemukan cahaya tenggelam dalam cahaya samudra, cahaya jagat ageng, cahaya nurullah gitu ya. Niat dulu, niatnya harus kenceng, pengen seneng sama Allah, bukan seneng dapat karomah, bukan seneng kalau ketemu nanti pengen dapat ilmu sabdo tadi ya. Ilmu sabdo tadi itu sudah lupakan saja, nanti malah jadi hijab ya. Ini kebalik, nanti pengen seneng tapi balik lagi ke alam 2 ya. Senang saja sama Allah biar dimudahkan untuk merasa senang bersama Tuhannya ya. Niat itu. Terus sama bismillahnya, bismillahirrahmanirrahim. Rahman Rahimnya berupa cahaya di sini ya. Cahaya berarti syahadat cahaya nurullah sama nur Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu Allahnya nurullah, Muhammadnya nur Muhammad nurullah jadi satu. Wah, semuanya terang itu ya. Gak usah dibayangkan yang gelap mana, yang mana semuanya terang. Nurullah, nur Muhammad itu terang semua. Yaitu untuk persiapan ya. Saya kira paham ya. Pemahamannya nanti berulang-ulang, diulang-ulang video ini ya, nggak cuma sekali, diulang-ulang nanti biar untuk praktek ya, saya tuntun nanti praktek bersama ya, praktek di rumah masing-masing. Saya kira kita bisa mulai ya. Niat kencang, pengen senang sama Allah, niatnya bismillah, terus syahadatnya syahadat ada 2 syahadatain nurullah nur Muhammad. Di sini nggak ada apa-apanya, ada nurullah nur Muhammad. Terus untuk persiapan pintu kamar ditutup, terus lampu dimatikan. Kalau ada tutup mata, pakai tutup penutup mata begitu, diikat biar nanti tidak ngaruh sama cahaya sinarnya dunia ya, ngaruh sama sinar dunia. Ini kaitannya nanti dibuka semua ya, terutama yang itu rahasia cahaya di atas cahaya, itu yang penting itu, biar nanti biar paham yang dituju yang mana. Saya kira yang di rumah bisa mulai ya, nanti ikuti saja ya, ikuti saya ya. Niat dulu bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pejamkan mata Bapak ya, pejamkan mata Bapak Ibu, pejamkan mata. Untuk masuknya ke alam cahaya, untuk masuk ke alam cahaya bisa ngikuti napas dulu. Napas itu cuma untuk jalan masuk saja. Napas diikuti dengan zikir Allah Allah. Keluar masuk Allah saja, nggak usah hu ya. Kalau di situ yang ada cuma Allah saja, hu-nya sudah hilang. Ikuti saja Allah Allah Allah. Kalau sudah masuk, bayangkan bahwa diri jenengan, diri Anda itu seluruh fisik diri Anda ternyata jadi
diliputi cahaya ya, diliputi cahayanya ruh, cahayanya yang terang. Nggak ada yang lain, ternyata fisik Anda diliputi cahaya yang terang, sangat terang, full, penuh meliputi cahaya fisik Anda. Fisik jangan diliputi cahaya, semuanya diliputi cahaya. Terus angan-angan bayangkan ternyata kita tenggelam dalam cahaya nurullah. Kita tenggelam dalam cahaya nurullah, full cahaya nurullah, di depan gak tanpa batas, belakang tanpa batas, sangat terang sekali ya. Depan sangat terang, belakang sangat terang, gak ada makhluk, yang ada cuma cahaya saja, yang ada cuma cahayamu, cahaya terang, cahaya nurullah, cahaya yang sangat terang sekali. Di kanan juga nggak ada apa-apa ya, cuma cahaya saja. Kiri kanan ternyata nggak ada apa-apa, yang ada cuma cahaya saja. Atas bawah semuanya cahaya. Cahaya kita cuma setetes cahaya nurullah, cuma kecil dalam cahaya nurullah, bahkan melebur dalam cahaya nurullah. Yang ada cuma cahaya nurullah ya, cahaya ruh kita sudah tenggelam. Cahaya ruh kita tenggelam dalam cahaya nurullah. Yang ada ternyata cuma cahayamu, yang ada hanya cahaya nurullah, gak ada yang cahaya yang lain. Semuanya ternyata terang, semuanya ternyata terang, gak ada yang lain, cuma cahaya, gak ada makhluk, gak ada apa, hanya cahaya terang. Anganmu tenggelam dalam cahaya, anganmu menghadap dalam cahaya nurullah, angan-angannya tenggelam dalam cahaya nurullah. Rasa seneng sudah tenggelam, rasa seneng sudah tenggelam, tinggal angan dan rasa ya. Angan dan rasa fisiknya sudah hilang, cahaya ruhnya sudah tenggelam dalam cahaya nurullah. Fisiknya sudah gak ada lagi, cahaya ruhnya sudah tenggelam. Depan, belakang, atas, bawah, kiri, kanan tanpa batas. Depan, belakang, kiri, kanan tanpa batas. Ternyata cuma cahayamu. Ternyata engkau yang hidup. Hanya engkau yang hidup. Hanya engkau satu-satunya yang hidup. Hanya engkau satu. Saya memandangmu satu, hanya satu, nggak ada yang lain. Nggak ada yang lain, nggak ada yang menghijabmu. Aku tenggelam dalam dirimu. Aku tenggelam dalam cahayamu. Aku sudah tenggelam menikmati dirimu. Batinnya, rasanya dimunculkan rasa senang tenggelam. Rasa senang tenggelam. Angannya menghadap cahaya, angan dan batinnya sudah tenggelam dalam cahaya nurullah, bagaikan ikan meliuk-liuk dalam cahaya samudra, bagaikan cahaya ikan meliuk-liuk tenggelam dalam cahaya samudra. Ikan fisiknya sudah hilang, hanya cahaya ikannya dan cahaya samudra, cahaya ruh kita dan cahaya nurullah. Cahaya nurullah, cahaya ruh kita sudah tenggelam. Hanya cahaya nurullah yang kita nikmati. Ke depan tanpa batas, belakang tanpa batas, atas bawah tanpa batas. Saya kira terus nikmati itu ya, nikmati cahaya ruh kita. Cahaya nurullah kita, cahaya nurullah meliputi kita, cahaya nurullah tanpa batas ya. Terus tingkatkan rasa senang ya, itu saya kira ya. Saya kira itu terus tingkatkan rasa senang. Saya kira untuk latihan kali ini itu saja ya. Nanti nikmati ya. Nikmati terus senangnya sama Allah ya. Nikmati terus kita ternyata tenggelam dalam cahaya nurullah.
kita ternyata tidak pernah lepas diliputi cahaya nurullah. Ya, cahaya jagat ageng ini terus meliputi kita. Ya, saya kira itu cahaya batin kita, cahaya ruh kita tenggelam dalam cahaya nurullah. Ya, kita latih terus, latihan. Ini kalau bisa 40 hari lah. Setelah 40 hari rasakan benar. Terus jangan terus praktek sekali sudah merasa saya kok gagal gitu ya. Itu tidak bisa ya, cuma sekali terus merasa bisa tenggelam. Kalau yang sudah pernah berlatih ya nggak apa-apa, sekali sudah bisa merasakan tenggelam. Tapi yang belum pernah berlatih yang ini, berlatih terus, nikmati minimal 1 jam lah. Kalau belum pernah merasakan tenggelam dalam cahaya nurullah, minimal 1 jam tiap hari. Cahaya ruh kita tenggelamkan dalam cahaya nurullah. Cahaya ruh kita tenggelamkan dalam cahaya nurullah. Ya, ruh kita sudah lepas, yang ada cuma cahaya nurullah yang kita pandang. Dengan cahaya batin kita, ya, kita tenggelam dalam cahaya nurullah. Ya, kita rasakan senang, ya, senang dengan Allahnya, senang dengan cahaya nurullah. Itu Allahnya saja yang satu, yang hidup, ya, yang wujud cahaya nurullah, ya, yang wujud di situ, wujudnya di situ cahaya nurullah, ya, gak ada wujud lain, ya, selain cahaya nurullah. Itu nikmati terus cahaya nurullahnya, ya, itu saya kira itu praktek terus setiap hari minimal 1 jam. Nanti setelah 40 hari dirasakan, berarti setelah setelah lebaran lah, setelah Idul Fitri, ya, pas puasa nanti latihan terus minimal 1 jam, tenggelamkan cahaya ruh. Dengan cahaya ruh kita tenggelam dalam cahaya nurullah. Saya kira itu ya, ini prakteknya yang dipraktekkan oleh para aulia, ya, untuk menenggelamkan cahaya ruh kita tenggelam dalam cahaya nurullah. Berarti senang sama Allahnya. Kalau sudah ketemu Allahnya, senang di situ, jangan balik, ya. Jangan berharap untuk cari ilmu sabtu tadi, cari ilmu saipi angin biar terbang. Itu nanti malah mengganggu kita, kesenangan kita untuk bersama Allah, ya. Bisa saja kita dikasih karomah untuk sabtu tadi bisa terbang, bisa ke mana lap dalam sekejap sudah sampai tujuan, tapi bukan itu yang tujuan kita. Tujuan kita senang sama Allah, ya, tetap menunjukkan rasa senang sama Allah, ya. Saya kira itu dilatih selama 40 hari, rasakan setelah 40 hari. Itu salah satu cara, ya, untuk menempuh biar masuk ke alam suwung, ya, biar masuk ke alam jabarut, biar senang sama nurullahnya, biar senang sama Allahnya. Kalau ada salah, mohon maaf. Kalau ada beda pemahaman, mohon maaf. Karena memahami Allah itu yang Allahnya satu, tapi yang memahami keyakinannya yang beda-beda. Kita hargai semua perbedaan keyakinan, tapi yang tetap prinsip tauhid, ya, tauhid yang hidup satu, yang wujud satu, yang gerak-gerik satu, ya. Di situ wujudnya di alam suwung ternyata cuma satu wujudnya nurullah satu, cahaya yang terang. Cahaya kita, cahaya ruh kita, cahaya terang, cahaya Nur Muhammad, cahaya terang. Tenggelamkan semua ke dalam cahaya nurullah, ya. Itu semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.